Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, Happy New Year. Selamat tahun baru 2025. Tema kita bulan ini adalah fresh start, sesuatu permulaan yang baru penuh dengan semangat untuk memenuhi destiny daripada Tuhan. Kita hafalkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang di lantai bawah, shalom Bapak Ibu, saudara juga yang menyaksikan tayangan ini melalui online. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari pagi hari ini kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita yang sudah ditolong Tuhan, sudah menikmati kasih Tuhan, mari kita naikkan syukur, terima kasih kita, sembah kita, pujian kita kepada Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Ya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu, Allah penjunan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan kami hari baru, sukacita yang baru Engkau taruh di dalam hati kami. Sehingga kami umat-Mu yang datang di pagi hari ini menaikkan syukur, terima kasih. Kami mengecap kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami melihat pemeliharaan kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang dapat kami naikkan menjadi ungkapan syukur kami selain kami berterima kasih, sujud menyembah di hadapan-Mu, menaikkan syukur, menaikkan pujian, menaikkan pengagungan kami kepada Engkau Yesus Tuhan Raja. Terpujilah Engkau Tuhan, beracaralah Roh Kudus dari awal hingga pada akhir ibadah ini. Biar Engkau saja dimuliakan, Engkau menjadi pusat penyembahan kami umat-Mu, sehingga Engkau juga disukakan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang memulai awal yang baru, awal yang segar di dalam kehidupan kami di tahun baru ini Tuhan. Tak habis-habisnya kami melihat segala yang baik Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Biar kami memuliakan dan mengagungkan Engkau, penjunan kami yang maha mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
halalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, Yesus, Engkau yang memulai sesuatu yang baru dalam hidup kami. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran. Terima kasih. Berharga di matamu, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa.
Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Engkau yang melawat kami di pagi hari ini. Engkau yang menaruh sukacita yang baru, sehingga kami memperoleh kekuatan untuk melangkah dan melihat janji-janji-Mu yang ajaib terjadi di tengah-tengah umat-Mu, terjadi di hadapan kami, sehingga kami memuliakan Engkau. Kami bersorak-sorai karena perbuatan-Mu yang ajaib. Oralaba syaka pakaralaba daralamu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, syukur. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ralabasyikidaramu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Ya ralabasyikidaramu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, sembah Dia. Dia Allah yang senang mendengar penyembahan umat-Nya. Dia Allah yang senang mendengar pujian dari umat-Nya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan-Nya. Sembah Dia, angkat tanganmu bersyukur, katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ralabashaka pakaralabara. Engkau baik Tuhan, limpah anugerah-Mu Bapa. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, heran kuasa-Mu Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, katakan sebab Kau besar Tuhan. Oh haleluya, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah. Haleluya, haleluya. Maha besar Engkau Allahku, Allahku, Rajaku yang mulia dan perkasa. Engkau menunjukkan perbuatanmu yang besar di hadapan kami, pertolonganmu yang tidak habis-habisnya. Kami mengagungkan Engkau dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau gunung batu, tempat perteduhan, gunung batu kami, keselamatan kami. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kemenangan di hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Umat Tuhan yang siap bersuka cita, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari salami kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan gunung batuku, Allahku, keselamatanku, Yesus Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan hidup. Tuhan hidup, Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Yesus hidup, Yesus hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya. Ku bermasmur bagi Tuhan, karuniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya. Ku bermasmur bagi Tuhan, ditujukannya kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Tuhan hidup, Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Yesus, Yesus hidup, Yesus hidup. Terpujilah gunung
Dia kota benteng, tempat perteduhan yang aman. Kalau kita lihat sekarang ini ya, tidak ada tempat lagi yang aman, menciutkan hati kita. Tapi mari kita berseru kepada gunung batu kita, keselamatan kita, Gunung Sion, tempat perteduhan. Saudara mau bersuka cita. Saudara, pujian ini mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kita ini disuruh mengecap dulu kebaikan Tuhan, lalu kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Oh, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita ya Bapak Ibu. Silahkan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa sebelumnya. Silakan Bu Eliana. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Pujian kami naikkan di hadapan-Mu dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pagi hari ini Kau kuduskan tangan-tangan kami sehingga persembahan kami boleh kami berikan dengan sukacita. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang akan berkenan untuk memberkati setiap persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari menabur di tempat ini dengan hati yang bersuka cita. Percaya Tuhan akan melimpahkan, membuka tingkap langit
mencurahkan berkat-Nya atas setiap kita. Amin. Katakan bersama, Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Sekali lagi, Tuhan pelita hidup kami. Tuhan Pelita hidupku, terang jalanku, Engkau yang nolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, di ajang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahkan. Naikkan pujian ini. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Kami tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, saja umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahkan. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahkan. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Kau Allahku, penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahkan. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahkan. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, ada keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Saya mengundang untuk Ayah Oi Hai Liang dan Ibu Lydia Nova yang akan menyerahkan anaknya yang bernama Oi Karen Kalista. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada seluruh sidang jemaat. Anak-anak adalah karunia Tuhan bagi keluarga.
Gereja Sinode Allah Baik tidak membaptis bayi atau anak-anak yang masih kecil, tetapi menyerahkan mereka kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 1 ayat 28, di mana Hana menyerahkan putranya yang bernama Samuel kepada Tuhan. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru tercatat di dalam Lukas 2 ayat 22, di mana Maria dan Yusuf juga menyerahkan Yesus, waktu itu masih bayi, saudara. Yesus, Tuhan Yesus di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan menyaksikan ya untuk orang tua daripada Oi Hailiang dan Ibu Lydia Nova yang akan menyerahkan anaknya yang bernama Oi Karen Kalista. Ya, mari saudara kita akan berdoa supaya pagi hari ini anak Oi Karen Kalista akan menerima berkat ilahi, mendapatkan anugerah, bahkan juga mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Ketika Oi Hailiang dan Ibu Lydia Nova akan menyerahkan anaknya Oi Karen Kalista, kami percaya anak ini adalah milik Tuhan. Dan kami juga percaya anak ini akan menerima berkat, anugerah, pertolongan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyerahkan anak Oi Karen Kalista ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak ini Tuhan, mulai saat ini, dia boleh masuk di dalam rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Seperti firman-Mu berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, terjadi, digenapi di dalam kehidupan anak Oi Karen Kalista. Dan hamba-Mu berdoa, berkati untuk papa dan mamanya, untuk Oi Hailiang dan Ibu Lydia Nova. Berkati kedua orang tuanya, Tuhan berikan kesabaran, kemampuan, bahkan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk mendidik anak Oi Karen Kalista, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Aku memberkatinya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bisa melihat ke sidang Tuhan. Ini sebagai bukti akte penyerahan anak. Tolong diterima. Oke. atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hariku, ku agunkan Kau Yesus.
wajah-Mu hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu saat bersembah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk datang beribadah. Tuhan, biarlah firman-Mu yang memberikan kami peneguhan sehingga kami boleh semakin mengerti setiap bagian dalam rancangan Allah yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua yang mendengar firman-Mu, baik ibadah onsite di lantai 1, lantai 2, ataupun juga yang secara live streaming. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian sehingga kami bisa menangkap begitu sederhana maksud Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom. Saya juga mau menyapa yang di lantai bawah, shalom. Biarlah pagi hari ini semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Ya, tema yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah hope of prosperity. Jadi kemakmuran dalam kehidupan kita. Apa sih prosperity itu apa? Ya. Siapa yang mau prosperity dalam hidupnya? Mau makmur dalam hidupnya? Makmur mengembang ke kanan ke kiri? Ya, ke depan? Ya, kita semua punya harapan. Sepanjang tahun 2025 ini kita sudah masuk tanggal berapa sekarang? 19. Tanggal 19. Sudah 19 hari. Masih ada 300 sekian hari untuk kita menjalani tahun 2025. Kita semua punya harapan, kita semua punya doa, kita semua punya kerinduan. Sepanjang tahun 2025, jemaat Tuhan di tempat ini, kita semua dipulihkan, kita semua diberkati, kita semua diberikan kesehatan, semua angan-angan kita, target kita semuanya tercapai. Amin. Ya. Definisi dari kemakmuran. Slide-nya bisa, sudah ya. Nah, ini kan lambangnya kemakmuran. Ada yang bilang lambangnya ikan koi. Ya, saya ngambil gambar ini karena saya suka ikan koi. Meskipun sekarang sudah tidak punya kolam, pakai akuarium. Nah, ini gambar aku koi ini. Kalau saudara perhatikan, ini gambarnya ikan koi ini. Nah, ya. Nah, definisi dari kemakmuran, prosperity, adalah keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan, baik, memiliki status sosial sukses. Kemakmuran seringkali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan. Jadi kalau kita berbicara secara universal, orang yang mau makmur, orang yang punya harapan, kita semua punya harapan sepanjang tahun ini. Nah, ini kan minggu depan kita masuk tahun baru, masuk Imlek. Ya, Imlek itu kan selalu kita kirim ucapan-ucapan selamat Imlek, semoga tahun ini tahun sukses, tahun ini kita diberkati, tahun ini kita kaya raya, tahun ini kita begini. Harapan semua baik, semua berharap prosperity terjadi dalam hidup kita. Nah, definisi seperti ini, saudara. Nah, kemudian kita melihat success God's plan for you. Kita membawa prosperity itu ke dalam lingkup kepada skup firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan mengenai kemakmuran, prosperity? Apakah harus kaya?
itu berarti tanda orang itu makmur. Nah, kita lihat saudara. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 30, kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-9. Ini ini bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu terjemahan baru. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Nah, terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan, Tuhan Allahmu akan membuat semua usahamu berhasil. Yang percaya katakan amin. Tuh, kamu akan mempunyai banyak anak. Loh, aku sudah 2. Bertambah jemaat. Wis, gak angel-angel cari jiwa. Ya. Ayo, Tuhan akan membuat kamu banyak anak. Oh, banyak ternak. Ternak ini bicaranya skupnya luas, saudara. Ladang-ladangmu akan memberi hasil yang berlimpah-limpah. Kamu nanam cukul, saudara, berbuah. Tuhan dengan senang hati, ini konteksnya, Tuhan dengan senang hati menjadikan kamu makmur. Amin. Seperti ia juga senang memberi kemakmuran kepada nenek moyangmu. Pada saat kita menangkap firman ini, saudara, inilah yang dimaksud dengan kemakmuran di dalam Tuhan. Tuhan berjanji, saudara, akan membuat kita makmur. Tuhan akan membuat kita banyak anak. Tuhan akan membuat kita ladang-ladang. Itu berbicara tentang apa yang kita kerjakan semuanya menjadi berhasil, menjadi sukses, menjadi diberkati dengan limpah-limpah, saudara. Namun, saudara, kita kembali, saudara. Kita masuk di tahun 2025 ini, apa yang sudah terjadi? Apakah semua orang mungkin pada waktu kemarin tanggal 1 Januari di seluruh dunia mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru, semoga kita sukses, semoga kita baik, semoga kita aman. Tapi kita lihat keadaan dunia saat ini. Baru tanggal 5, tanggal 7 kemarin kan, Los Angeles, California terbakar. Saya bilang, ini memang apakah musibah alam, saudara, yang harus terjadi. Tapi ternyata saya lihat, saudara, saya lihat bahwa apa yang terjadi itu, kalau saudara lihat di televisi atau mungkin di TikTok, sepertinya biasa, saudara. Tapi pada waktu saya lihat di satu tayangan YouTube, orang yang apa namanya kemarin itu, Skin TV atau apa itu, saya lihat nggak sengaja karena istri saya setel, lihat ternyata ngeri loh, saudara. Api itu bisa kena angin, itu bisa kemana-mana gitu, saudara. Jadi mereka karena itu dikelilingi bukit ya, di bukit ada pantai ya, tempat-tempat itu karena tempat yang paling elit itu, ya, tempatnya artis-artis punya rumah, ya, itu bisa terbakar habis, saudara. Mobil-mobil mewah itu tinggal semua, orangnya pada kabur, sudah mengungsi. Apakah ini menjadi kemakmuran bagi kehidupan mereka? Ya, memang ada yang ngomong ini gara-gara satu artis yang ngomong kan tanggal 5 itu. Ya, ini kita nggak tahu, saya nggak berani menghakimi. Kita jangan menghakimi lah. Tapi apakah memang gara-gara omongan itu, guyonan, oh ini kota yang tidak bertuhan, oh ini apa namanya, Tuhan zero, ya kan? Sehingga ada beberapa hamba Tuhan yang ngomong bahwa, bicarakan bahwa ini hukuman Tuhan atas kota itu. Ya, karena tanggal 5 acara penghargaan itu, kemudian setelah dia ngomong gitu, Tuhan, pilihan Tuhan, God Almighty, zero, nggak ada yang mau pilih Tuhan di kota itu, sehingga tanggal 7-nya terjadi kebakaran yang seperti itu.
Nah, kembali ke firman Tuhan. Tuhan memang sudah berjanji seperti itu, saudara. Nah, next. Teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran itu, karena bahasa Inggris dari prosperity itu teologi itu word of faith. Yang kadang-kadang disebut juga teologi sukses adalah doktrin yang mengajarkan bahwa kemakmuran dan sukses, kaya, berhasil, sehat, sempurna adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Kasih Allah ini diperoleh sebagai ganjaran untuk doa atau jasa-jasa baik yang dibuat oleh seseorang. Sementara itu penebusan dosa yang dilakukan Kristus di kayu salib bertujuan untuk memberikan berkat, kesuksesan, dan kesehatan. Ada orang-orang yang mengatakan teologi kemakmuran, apakah salah dan benar? Ini selalu masih diperdebatkan hingga sampai dengan hari ini. Ada yang bilang, oh orang Kristen itu nggak boleh kaya, itu duniawi. Ada bahkan juga seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kita pengikut Kristus itu harus menderita seperti Yesus, memikul salib, nggak boleh menikmati dunia. Ono pengajaran seperti itu. Saya pernah mendengarkan. Ya, itu loh orang-orang karismatik itu loh. Yo, pendeta nih numpak Ferrari. Jadi saling menghujat, saling menjelek-jelekkan, saudara, antar gereja. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita apakah yang harus kita lakukan di tengah-tengah pengajaran bagaimana? Oh, secara teologi kemakmuran ternyata ada memang. Seperti tadi firman Tuhan Ulangan 39, Tuhan akan memberikan kita kemakmuran. Nah, bagaimana kita menangkap, merespon firman di awal tahun ini? Karena ini tema gereja new fresh, awal yang segar, awal yang baru dengan semangat yang baru menangkap visi Allah. Nah, kita lihat saudara, orang yang seperti ini. Coba kita lihat ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 5. 1 Timotius pasal 6 ayat yang kelima. Ini kata Rasul Paulus, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab itu kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Rasul Paulus memperingatkan ya, agar jemaat Tuhan juga kita tidak seperti yang diajarkan, ada beberapa orang yang mengajarkan bahwa pada waktu kita menganggap orang yang oh, kalau aku mengikut Yesus, aku harus kaya raya, aku harus makmur, aku harus rumahku tingkat 5, aku harus punya ini, punya itu. Saudara, apakah salah kita bisa, kalau Tuhan izinkan kita bisa menikmati semuanya itu? Tidak salah, saudara. Tidak ada yang menyalahkan. Tetapi jangan lagi kita punya fokus, punya pandangan pada waktu kita ini dikatakan makmur dalam hidup kita seperti janji Tuhan Ulangan 30 ayat 9.
Kita klaim janji itu. Ya memang itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau kehendaki. Saya percaya bahwa kalau Tuhan mau membawa kita untuk kita bisa lebih menikmati apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Saudara, semuanya itu Tuhan bisa buat. Amin. Siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Siapa yang bisa membatasi kalau Tuhan sudah berkehendak? Kalau hari ini saat semua orang mengalami kesusahan besar, saat semua orang kehilangan pekerjaan, tapi saudara semua tetap diberkati Tuhan, apakah salah? Enggak. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan tetap mempunyai bagian dari janji Tuhan yang digenapi. Amin. Kita menerima janji Allah, kita menerima janji Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan memberkati apa yang kau usahakan. Makanya pentingnya, kenapa pada waktu ibadah kita terima janji doa berkat dari gembala, doa berkat di tempat ini. Kita terima saudara, kita terima, kita imani, setiap minggu kita imani bahwa Tuhan akan memberkati, ya kan? Karena bagian firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan akan berjanji, maka Tuhan akan menggenapi. Nah, pada waktu kita melihat bagian hidup kita, yang kita memahami, apakah kita tidak harus menderita, apakah kita harus bagian pada saat memikul salib, menjadi pengikut Kristus itu. Tapi karena pada waktu kita mungkin, kalau kita tidak kerja, kemudian pada waktu kita tidak melakukan apa-apa, mager. Tahu mager ya, bukan pager saudara. Mager, malas gerak. Ya. Maka kita nggak bisa bikin apa-apa. Apakah firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau nggak kerja, jangan makan. Maksudnya apa? Upayakan, mengupayakan. Oh, yang apa yang bisa aku kerjakan. Menjadi dampak hidup kita. Ya. Justru firman Tuhan tadi mengatakan justru di dalam orang mengejar kekayaan, mengejar yang dinamakan kemakmuran tadi, ya, orang akhirnya salah, orang akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara. Ayub pasal 20 ayat yang ke-22 dikatakan gini, ketika memuncak kemakmurannya, derita dan duka datang menimpanya. Itu juga Ayub mengalami. Justru pada saat memuncak kemakmurannya, Ayub kurang berkat apa? Hartanya, anak-anaknya diberkati. Orang yang dicatat adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi dikatakan ketika memuncak, Ayub mengatakan ketika memuncak kemakmurannya, derita dan duka datang menimpanya. Justru pada waktu kita mengalami yang namanya kemakmuran, saya terkadang melihat bahwa apakah ini adalah bagian yang bisa dinikmati hanya anak Tuhan saja. Orang di luar Tuhan juga bisa kaya, saudara, bisa makmur. Karena mereka kerja keras, saudara. Saya menangkap orang-orang yang, saya membaca beberapa literatur mengenai orang-orang yang sukses. Karena mereka mau berjuang, mereka struggle, mereka benar-benar fight di dalam kehidupan yang keras ini, saudara. Dan pada waktu kita sudah menjadi bagian, menjadi dalam janji Tuhan, Ulangan 30 ayat 9 ini. Apakah kita seharusnya kita menatap masa depan ini? Kalau kita lihat tahun 2025 ini, rasanya ya di dunia usaha mengatakan ya tetap ada perekonomian ini, tetapi masih belum benar-benar baik keadaan ini. Kemudian kemarin di Jakarta Gelodok Plaza kan kebakar. Kemudian di Lampung sekarang banjir, itu mobil itu bisa seperti kayak mainan, saudara, kayak jadi perahu, kintir itu, mobil loh. Karena saking kencengnya. Keadaan yang kita lihat, nggak mungkin lah tahun ini kita survive aja, wis puji Tuhan, kita nggak sampai
gak sampai kekurangan, gak sampai kelaparan. Wis puji Tuhan, ojo neko-neko, ojo macem-macem. Apakah kita menjadi bagian itu? Nah, tetapi janji Tuhan, saudara, selama kita mengerti bahwa tahun 2025 ini, sekalipun keadaan ini tidak menjadi baik, saudara, tetapi selama kita mau tetap bekerja, selama kita mau berusaha, hai imam-imam MMC, ngono Pak Ketua aja di sini, ayo kita benar-benar saling menguatkan, saling memberi inspirasi, memberi motivasi kepada grup di MMC ini. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang makmur tahun ini. Amin. MMC makmur. Mahanaim Makmur Community. MMC kan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini? Ayo kerjakan dengan firman Tuhan katakan seperti ini. Kalau engkau bekerja, kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja, ada bos kita, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kalau kita sudah firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu kalau dibilang antara kita ini di sini mengerti, oh ini bagian yang harus kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Kira-kira kalau saudara mau melakukan untuk Tuhan, kira-kira berani main-main? Enggak berani, saudara. Saudara akan melakukan dengan all out, saudara. Pada waktu kita melakukan itu untuk Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi makmur, saudara. Hidup kita akan menjadi sukses di dalam Tuhan. Mazmur pasal yang kedua, 25. Mazmur 25 ayat yang ke-13. Mereka akan tetap hidup makmur, anak cucu mereka akan mewarisi tanah pusaka. Amin, saudara. Sekalipun ini memang masih belum terjadi dalam hidup kita, mungkin kita masih dalam proses untuk masuk ke tanah makmur, tanah perjanjian Allah. Mungkin kita masih mengalami proses, entah itu kapan Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Apakah tahun ini? Apakah tahun depan? Kita tidak akan pernah tahu, saudara, maksud Tuhan. Tetapi siapa yang tahu kalau Tuhan bisa mengubah semudah membalikkan tangan, saudara. Sekalipun hari ini mungkin keadaan kita mungkin masih berjuang, saudara. Atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang sudah mengatakan, wes aku wes pensiun kok, wes tinggal nunggu jemputan. Jangan bikin makmur. Saya berbicara di firman Tuhan, kemakmuran berbicara bukan tentang kekayaan. Target kita punya harta di dunia, tetapi punya kebahagiaan dan punya upah yang di surga, saudara. Makmur di bumi, makmur di surga. Diberkat di bumi, berkat. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, saudara. Jadi apa yang kita alami hari ini, sekalipun saat ini, apakah saudara semua, saya melihat, kalau saudara lihat Pak Hendri, makmur. Ya kan? Dibanding 10 tahun yang lalu loh. Beratnya sudah berapa sekarang? Kalau ditimbang. Ya kan? Makmur, sehat, bahagia loh, punya toko, nungguin toko dengan setia, pelanggan-pelanggannya setia. Saya termasuk pelanggan yang setia nih sampai sekarang. Loh, ini jam ini tak promosikan sedikit ya Pak. Nanti biar kasih diskon-diskon lah. Ini jam ini saudara, ini tahun berapa Pak Hendri saya beli di tempat Bapak? Lebih 15 tahun ada loh ini jam ini. Tapi tidak pernah diganti-ganti sama Pak Hendri. Karena masih hidup, saudara. Makmur, karena jujur kerjanya. Loh, kasih Pak, tak kasih. Ya, baterai kasih yang bagus. Makmur, diberkati Tuhan. Bahagia. Dulu kecil-kecilannya, sekarang sudah kuliah. Loh. Saudara, apakah kita berharap pelayanan semuanya diberkati Tuhan? Ya,
Gereja ini 24 tahun, saudara, umur gereja. Nah, saya melihat, kalau saya lihat foto-foto lama, saya lihat, waduh, Pak Lukas dulu gondrong, saudara. Waktu di Bali itu gondrong, sak ini gondrong, saudara. Kayak preman persis wis. Wablek di situ. Sekarang lihat lu. Siapa yang enggak tahu Pak Lukas? Bisa berdiri Pak Lukas? Sekarang ini waduh wis makmur sungguhan loh. Ketua MMC kita ini. Saudara, jangan mengukur semua dengan kekayaan, saudara. Salah kalau kita mengukur. Apalagi gini ya, sekarang ini banyak orang yang artis-artis itu flexing ya. Maaf ya saya bicara. Mereka saling saling bersaing gitu loh. Apalagi dengan medsos gitu kan. Waduh, orang itu beli sapi aja sudah pamer no. Ya toh, nih saya beli sapi ini 100 juta. Sapi limousine itu loh. Ya kan? Semua akhirnya jadi flexing, saudara. Apa yang menjadi berkat, apakah itu menandakan bahwa orang lihat, wah makmur orang itu. Orang justru akan membuat tidak jadi berkat bagi orang yang melihat, saudara. Tapi coba kita, biarlah semuanya ini untuk Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita diberkati, kita lihat semua orang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Sehingga orang bisa lihat gini loh. Oh iya ya, tuh Pak Agus dulu. Pak Agus tadi, ini namanya Pak Agus, saudara. Yang tadi penyerahan tadi, Oi Hoiliang itu nama aslinya Pak Agus. Gus, diberkati Tuhan, anak 2 bahagia, kerja, pulang, pelayanan. Hidupnya ini makmur, saudara. Dan kita melihat bahwa ada mungkin orang yang gini, aku kok lihat Pak Agus enak yo, enak. Aku kapan aku ngono Tuhan? Kapan ngono? Tuhan itu gak adil. Ya ngono terus uripmu, saudara. Ya toh? Sambat toh terus ya. Lek gak dipites sama Tuhan kan. Saudara, kalau hari ini saudara masih sehat, saudara diberkati Tuhan. Saudara punya organ tubuh utuh, saudara. Saudara masih bisa fight, bisa bekerja. Ayo, ojo putus asa, saudara. Sekalipun dunia katakan, oh ini, itu, susah semuanya. Urusan pajak juga semakin sulit, saudara. Kemarin saya belajar konteks. Aduh, puyeng, saudara. Tapi saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, kalau dulu Tuhan kasih hikmat. Sekarang saya dikasih hikmat. Kasih hikmat. Sampai malam-malam saya. Ya kan? Saya belajar semuanya itu. Ya semua kebijakan pemerintah seperti itu ini, ya ayo kita ngikuti saja hidup ini, saudara. Ayo saudara, kita belajar hari ini bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, libatkan Tuhan. Karena kalau saudara tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kau putuskan, saudara akan mengalami kesalahan yang fatal dan saudara akan mengalami kerugian, mengalami pencobaan dalam hidupmu. Hari ini ada orang yang banyak terjatuh ke dalam, kemarin di televisi itu, pay later. Tahu saudara pay later? Siapa yang tahu pay later? Atau jangan-jangan saudara sudah pernah pay later? Oh Shopee, banyak semua sekarang pay later, saudara. 30 triliun, saudara. Di Indonesia ini, orang yang pakai pay later itu. Kemudian pinjol, saudara. Saudara, karena saudara kepingin beli, Apple iPhone 12. iPhone berapa sekarang terbaru berapa? 15. Wes, pakai pinjol aja wes. Utang pinjol supaya saudara dilihat, supaya engkau diberkati Tuhan. Ya. Karena sekarang ya orang-orang itu kan gitu. Kemarin ternyata ada loh, saudara, persewaan iPhone itu ada, saudara. Aku kudu guyu, saudara, sampai
Jadi saudara, mereka yang mau pulang kampung ya, Natal kemarin, akhir tahun baru itu loh. Mereka kan pulang kampung kan. Nyewa iki iPhone saudara. Enggak punya, cuman mobil tok. iPhone lu disewakan saudara. Saudara nyewa aja saudara. Kalau mau pamer. Ya kan? Ini kita lihat, ya inilah keadaan, ya toh. Nanti mau lebaran, ya toh, toko emas itu laris. Kenapa laris toko emas? Mereka sebetulnya bukan beli, nyewa mereka itu saudara. Cuman naruh uang bayar beli, terus nanti setelah lebaran didol saudara, didol maneh. Gak apa-apa dipotong 15%, 20%, gak apa-apa. Yang penting pamer saudara di kampung. Masih kemeroncong gitu, gelang kemeroncong gitu. Kerincing. Laku sapi temenan saudara. Tapi nanti setelah lebaran, ya makani iwak asin wis. Duit entek kayak pamer saudara. Seringkali orang menganggap kemakmuran itu saudara. Dunia mengatakan kemakmuran itu, saudara, sepeda pulang kampung uang muka, sepeda motor tanpa DP 500.000 wis tanpa DP bisa loh. Tapi nanti setelah itu pulang balik lagi ke kota disita sepeda motornya. Gak dibayar 3 wulan. Gak apa-apa, yang penting pamer sih gitu, di kampung halaman. Saudara, jangan seperti itu. Amin. Jemaat di tempat ini, sekalipun saat ini saudara masih berjuang, tapi saudara akan melihat caranya Tuhan bekerja memberkati hidupmu. Caranya itu tidak terselami oleh pikiran kita. Kalau Tuhan mengatakan Ulangan 30 ayat 9 dikatakan, Tuhan Allah akan membuat usahamu berhasil sungguh saudara. Saudara, saya mengalami betapa Tuhan itu membuat hidup saya ini yang dari tidak bisa menjadi bisa. Amin, saudara. Saudara, saya ini bukan tukang insinyur, saudara. Seperti kalau Pak Yusak, tukang insinyur asli. Ya. Saya ini belajar, ya karena dari kecil, saudara. Saya mulai dari SMP, SD, kelas 6 sampai SMP. Kalau mama saya ada bangun tukang, saya ini bagian mandornya. Bukan karena disuruh mama saya, tapi karena saya seneng lihat tukang itu bekerja. Cara ngelepo ngerti ngelepo ya saudara? Nyemen itu loh saudara. Kemudian cara ngecat, cara melamir. Saya suka lihat, enggak tahu sih, dari kecil saya suka. Ya akhirnya memang karena nakalnya kehidupan, saya tidak sampai sekolah tukang insinyur, saudara. Ya berlalu begitu saja, itu sekian tahun berlalu. Kemudian hari ini kalau Tuhan izinkan saya bisa bekerja hal yang baru, saudara. Ini memang pekerjaan sudah sekian tahun sih, sudah mungkin 4-5 tahun yang lalu saya kerjakan. Tapi pada waktu saya percaya bahwa ini kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saat pekerjaan saya yang lama mungkin tidak seperti dulu lagi, ya masih ada tapi prosesnya begitu berat saat ini, saingan dan harga tidak begitu stabil. Saya mendapatkan pekerjaan atau penambahan penghasilan dari pekerjaan borong, saudara, borong pekerjaan. Ya dari awal-awal ya cuman hal yang sederhana, saudara. Saudara, kalau saudara dari awal saya waktu mulainya terjadi, Tuhan memberikan hari hal kecil, saudara. Saya dimintain tolong sogrok-sogrok got, saudara. Saudara tahu, saudara, gotnya ini, ya namanya got itu tidak ada bau minyak wangi, saudara. Ya. Tapi karena saya kan harus menunggui, saya harus kerjai, saya harus terjun kan nggak mungkin ngomong sama tukang jarak jauh, saya harus ke situ kan. Nah, saya mengarahkan begini, begitu, saya bisa mendapatkan hikmat, oh harus begini, harus begitu, harus begini.
Dan saya tinggal mengarahkan tukang kami untuk bekerja, saudara. Nah, pada waktu saya melakukan ini, saudara, kelihatannya sampai karena itu juga harus karena buntu dan wah baunya itu, saudara. Saya jujur, pulang itu saya 1 hari lebih itu saya nafsu makan saya tidak ada, saudara. Bau rasanya kok cium terus di hidung ini sampai tak jabuti bulu hidungnya, barangkali nempel-nempel sisa baunya. Ya, tak kasihin bau-bau balsem, saudara. Tapi saya kerjakan, tidak apa-apa wis. Yang penting niatan saya waktu itu menolong, saudara. Tetapi justru dari sogrok got itu, saudara, akhirnya berhasil ya terselesaikan masalahnya. Saya bisa mendapatkan, dipercayakan untuk hal yang lebih baik, lebih besar lagi. Ya, merenovasi gudang. Kemudian dari situ bisa loncat ke sini, loncat ke situ, loncat ke sini, loncat ke sini. Ke rumahnya Pak Agus, ke rumahnya begini, Pak Yusa, kelimpahan order, makmur kelimpahan order, kasih no saya. Lumayan, dapat berkat, saudara, dapat cuan. Saudara, apa yang kita kerjakan itu, kalau kita kerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa untuk Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintunya dan semakin dipercaya hal yang lebih besar lagi. Sekarang mulai merambah ke Surabaya, saudara, ke Darmo Harapan. Dari situ ternyata Tuhan percayakan, teman saya punya customer, punya juga toko langganannya dia di Jombang. Rumahnya punya rumah di Darmo Permai Selatan. Saya disuruh, Pak, ganti atap seluruh rumah, bongkar, ngecor beton gini-begini. Loh, saudara, siapa yang saya ini siapa? Gitu loh, saudara. Tapi Tuhan bisa percayakan hal-hal yang sederhana dari sogrok got itu, saudara. Ayo, ini kalau saudara merasa bahwa hidup kita dipercayakan, akhirnya bisa, sekalipun ya saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang memberikan saya hikmat. Saya bisa, ini saya ngaturnya begini, saya mengaturnya begitu, saya begini, begitu. Sekalipun saya penuh dengan keterbatasan, tapi ini sekarang membantu sekali, saudara. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, tahun ini, ayo kita terus berjuang, saudara. Amin. Ayo kita terus berharap sama Tuhan. Itu toh. Jangan seperti di LA, saudara. Gak ada Tuhan, kota yang gak butuh Tuhan sana. Butuh sana kaya raya semua, saudara. Saya lihat itu, ya ampun, heman ya. Aku kemarin saya ngomong sama ini yo, kita tukang-tukang tak bawa ke sana laris manis iki. Ayo Pak Yusak ke sana yuk. Garap di sana. Ya, dibayar dolar, saudara. Iya toh? Tapi Bu, gelem nggak mereka masalahnya ambil kita? Ya kan? Kita kepingin, mereka belum tentu mau. Saudara, ayo rasanya yang mustahil bagi ya. Tahun ini ayo kita punya pengharapan kemakmuran itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga ladang-ladang kita, berbicara apa? Pekerjaan kita. Ayo sekalipun itu dulu mungkin hal yang sederhana, kita cuma jual kue, atau kita cuma bikin roti, atau juga kita bikin sesuatu yang sekarang ayo cari pengetahuan tentang bagaimana peluang-peluang yang ada. Sehingga kalau orang-orang yang tidak disertai Tuhan bisa berhasil, apalagi yang disertai Tuhan. Amin, saudara. Lebih lagi, saudara. Saya percaya bahwa apa yang dituliskan firman Tuhan itu kita tangkap, ya dan amin. Sehingga hidup kita ini boleh melihat kemakmuran itu yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita boleh melihat anak cucu kita itu diberkati Tuhan. Dan orang bisa melihat, itu loh, orang itu luar biasa disertai Tuhan. Orang akhirnya beberapa teman yang mengatakan, kamu itu hoki, kamu itu. Kamu melakukan, kamu sungguh diberkati. Saya ngomong ini, kalau bukan Tuhan, gak mungkin terjadi.
Amin, saudara. Ayo kita belajar di awal tahun ini masih punya kesempatan, banyak kesempatan untuk mendapatkan peluang untuk kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi ingat ada remnya Roh Kudus. Ojo kebablasan. Amin. Kebablasan nanti, waduh wis gak popo wis tak nekat gini wis. Tak nekat pinjol gak popo wis. Dan dibuat kerja. Loh, pinjol ojo buat kerja, saudara. Dan jangan coba-coba, saudara. Nanti kalau saudara masuk pinjol, benjol kepalamu, saudara. Ya kan? Saudara, berapa banyak yang saya kenal yang dulu ada di sini. Ya. Aduh, akhirnya susah hidupnya, saudara. Karena benjol sungguhan itu. Ayo, tapi kita belajar hari ini, kita mau mengandalkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Sekalipun itu tidak mungkin bagi kita, tetapi mungkin bagi Allah kita yang kita sembah. Amin, saudara. Yuk, saya mengundang pemusik. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk prosperity itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa bersama-sama sehingga bukan bicara tentang kekayaan saja, tetapi berbicara tentang ada keberhasilan dalam apa yang kita lakukan. Sehingga pada saat kita mulai melangkah dan Tuhan bukakan jalan, pada waktu Tuhan membuat semuanya itu terbuka dalam hidup kita, maka proses yang kita alami, sekalipun tahun yang lalu mungkin kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak hal yang kurang baik dalam hidup kita. Tetapi biarlah saat ini kita berdoa sama-sama. Kita minta Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita sehingga kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu kuncinya, bahwa saat kita dapat dipercaya, maka Tuhan bisa mengangkat hidup kita seperti Tuhan mengangkat Yusuf. Saat Yusuf dipercaya, ya, maka dia menjadi orang yang nomor 2 karena Tuhan menaruh Yusuf. Tuhan memberikan Yusuf keberhasilan, bukan karena Yusuf sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora batakara masyatakara barabalara masya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
biarlah apa yang menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang sudah berjanji, kami merespon firman-Mu Tuhan. Kami menangkap pesan firman-Mu saat ini. Biarlah kami boleh menjadi makmur, kami boleh diberkati dalam segala hal. Kami boleh senantiasa melihat tahun ini Tuhan memulihkan hidup kami. Tuhan membuat kami menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan akan membuat kami melihat bahwa penyertaan Tuhan adalah segalanya dalam hidup kami. Yes. Amin. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini kami terima, kami pegang firman-Mu sehingga terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bukan untuk kesombongan kami boleh mendapatkan kemuliaan, tetapi biarlah semuanya untuk kemuliaan. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau melepaskan kami dari segala hal yang buruk. Engkau membuat kami menjadi terus naik, bukan turun Tuhan. Amin. Karena itu bagian dari janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kami bawa Tuhan pagi hari ini menjelang siang untuk anak Olive daripada anak Pak Suwarto dan Ibu Halimah. Kalau sehari ini beliau, anak ini masih sedang dirawat di rumah sakit RSUD Sidoarjo. Tuhan, Kau yang menolong supaya anak Olive boleh mengalami pemulihan, sehingga dia tidak lagi mengalami sakit sesak karena sakit asma Tuhan. Dan kami juga berdoa pagi hari ini buat Ibu Ineke, istri daripada Pak Yusak. Tuhan, Kau menjamah supaya Ibu Ineke kembali Tuhan sehat, sehingga jumlah trombosit dalam darahnya boleh kembali naik berangsur normal. Dan kembali Tuhan, Ibu Ineke boleh pulang dari rumah sakit Delta Sidoarjo, sehingga Ibu Ineke kembali dapat bekerja dan melayani Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, maka semua orang-orang yang kami kasih sudah disembuhkan. Kami percaya Engkau akan terus memulihkan. Kami juga mengucap syukur kalau beberapa hari yang lalu Ko Aming juga sudah Tuhan izinkan dia pulang dari rumah sakit. Kami percaya biarlah Ko Aming juga akan mengalami pemulihan demi pemulihan, sehingga dia boleh semakin lebih lagi belajar untuk pola hidup sehat, belajar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka akan menikmati semua yang baik daripada-Mu. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini, dan kami rindu Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari menjelang siang ini, dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat, anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.